Selamat datang kembali di Sehat Menuju Senja. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya sesuatu kepada Anda. Sesuatu yang sederhana, tetapi jawabannya mungkin akan mengubah cara Anda memandang kesehatan Anda sendiri mulai hari ini. Apa yang Anda makan pagi tadi? Apakah sepiring nasi putih dengan lauk seadanya? Atau mungkin sepotong roti tawar dengan selai manis? Atau justru Anda belum sempat sarapan karena terburu-buru atau merasa tidak terlalu lapar di pagi hari? Saya tidak bertanya untuk menghakimi. Saya bertanya karena selama lebih dari 20 tahun saya berpraktek sebagai dokter, pertanyaan itulah yang paling sering saya ajukan kepada pasien saya, terutama mereka yang datang dengan kadar gula darah yang tinggi, yang lelah tanpa sebab jelas, yang badannya mulai terasa berat dan mudah mengantuk setelah makan. Dan hampir selalu, jawabannya dimulai dari sarapan. Ada sebuah fakta yang ingin saya sampaikan kepada Anda hari ini. Fakta yang mungkin belum pernah Anda dengar dengan cara seperti ini. Menurut data riset kesehatan dasar, yang kita kenal dengan Riskesdas, prevalensi diabetes di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, angkanya sudah menyentuh lebih dari 10% pada penduduk usia di atas 55 tahun. Dan yang lebih mengkhawatirkan, hampir separuh dari mereka yang sudah menderita diabetes tidak mengetahuinya. Mereka hidup bertahun-tahun dengan gula darah tinggi, tanpa gejala yang terasa mencolok, sampai akhirnya komplikasi mulai muncul. Itu artinya, mungkin ada orang di sekitar kita, atau bahkan kita sendiri, yang sedang dalam kondisi itu tanpa menyadarinya. Dan disinilah yang menarik. Disinilah yang membuat saya ingin berbicara kepada Anda hari ini secara khusus. Banyak orang berpikir diabetes adalah urusan obat dan dokter, bahwa pencegahannya rumit, mahal, dan melelahkan. Bahwa kalau sudah usia senja, sudahlah, apa yang bisa dilakukan? Izinkan saya meluruskan pandangan itu, karena sesungguhnya salah satu langkah paling powerful dalam mencegah atau mengelola diabetes di usia senja dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Sesuatu yang kita lakukan setiap pagi, atau seharusnya kita lakukan setiap pagi. Sarapan. Ya, semudah itu, sedekat itu. Dalam video hari ini, kita akan membahas secara mendalam dengan cara yang saya harap bisa Anda pahami dan langsung terapkan tentang bagaimana memilih menu sarapan yang tepat untuk mencegah diabetes di usia senja. Kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita ketika kita makan di pagi hari. Kita akan bicara tentang kesalahan-kesalahan yang selama ini mungkin Anda lakukan tanpa sadar. Dan kita akan membahas dengan tenang dan praktis apa yang bisa Anda ubah mulai besok pagi. Tidak perlu menjadi ahli gizi, tidak perlu membeli makanan mahal, tidak perlu mengubah seluruh gaya hidup Anda dalam semalam. Yang Anda butuhkan adalah pemahaman yang benar dan keberanian kecil untuk memulai. Jadi, mari kita mulai perjalanan hari ini, ambil posisi yang nyaman, dan biarkan saya menemani Anda sebagaimana saya biasa menemani pasien saya, dengan sabar, dengan jelas, dan dengan sepenuh hati. Mari kita mulai dari yang paling mendasar. Diabetes mellitus, atau yang dalam bahasa sehari-hari kita sebut kencing manis, atau penyakit gula, adalah kondisi di mana kadar gula di dalam darah kita terus-menerus berada di atas batas normal. Bukan sesekali tinggi, bukan hanya setelah makan manis, tetapi secara konsisten tinggi, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Sekarang, mengapa gula darah bisa tinggi? Mari kita bayangkan ini secara sederhana. Setiap kali kita makan, apapun itu, nasi, roti, buah, bahkan sayuran, tubuh kita akan memecah makanan tersebut menjadi gula. Gula yang paling penting di sini adalah yang bernama glukosa. Glukosa ini kemudian masuk ke dalam aliran darah, dan dari sana ia harus diantarkan ke sel-sel tubuh kita, ke otot, ke organ, ke otak, untuk dijadikan energi. Nah, yang bertugas mengantarkan glukosa itu adalah sebuah hormon bernama insulin. Insulin diproduksi oleh pankreas, kelenjar kecil yang ada di perut kita. Bayangkan insulin seperti seorang pengantar paket yang mengetuk pintu setiap sel, membawa glukosa dan mempersilahkan glukosa masuk. Pada orang yang sehat, sistem ini berjalan dengan mulus. Gula naik setelah makan,
Insulin dikeluarkan, gula masuk ke sel, kadar gula darah kembali normal. Tetapi pada orang yang mengalami diabetes tipe 2, dan ini adalah tipe yang paling umum, terutama di usia senja, ada dua masalah yang bisa terjadi. Pertama, pankreas tidak lagi mampu memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup. Kedua, sel-sel tubuh menjadi resisten terhadap insulin. Artinya pintunya sudah keras, susah dibuka meski insulin sudah mengetuk berkali-kali. Akibatnya, glukosa menumpuk di dalam darah, tidak bisa masuk ke sel, tidak bisa dijadikan energi, dan kadar gula darah pun terus meningkat. Inilah yang kita sebut sebagai hiperglikemia, atau kadar gula darah tinggi. Mengapa ini berbahaya? Karena glukosa yang berlebihan di dalam darah itu, seiring waktu akan merusak dinding pembuluh darah, mulai dari pembuluh darah kecil, di mata, di ginjal, di saraf kaki, hingga pembuluh darah besar yang menuju jantung dan otak. Inilah yang kemudian memunculkan berbagai komplikasi diabetes yang sering kita dengar. Kerusakan mata hingga kebutaan, gagal ginjal, luka yang sulit sembuh, serangan jantung, dan stroke. Sekarang, pertanyaannya, mengapa banyak orang tidak menyadarinya? Ini yang paling penting untuk saya sampaikan. Diabetes tipe 2, khususnya pada tahap awal, hampir tidak memiliki gejala yang terasa. Tidak ada nyeri, tidak ada demam, tidak ada tanda peringatan yang tegas. Gula darah bisa sudah tinggi selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sementara penderitanya merasa baik-baik saja. Paling-paling yang terasa hanya kelelahan ringan yang dikira karena usia, atau sedikit lebih sering haus yang dikira karena cuaca panas, atau penglihatan yang mulai sedikit kabur yang dikira karena perlu ganti kacamata. Dan disitulah letak bahayanya. Diam-diam, tanpa drama, tanpa peringatan yang jelas. Saya sering menyebut diabetes sebagai penyakit yang santun tapi kejam. Ia tidak berteriak, ia berbisik. Dan ketika gejalanya akhirnya terasa nyata, ketika kaki mulai kesemutan, ketika luka tidak kunjung sembuh, ketika ginjal mulai bermasalah, biasanya proses kerusakannya sudah berlangsung cukup lama. Inilah mengapa pencegahan itu jauh lebih penting daripada pengobatan. Dan inilah mengapa kita perlu memulai bukan dari klinik, bukan dari apotik, tetapi dari meja makan kita sendiri. Setelah kita memahami apa itu diabetes dan bagaimana ia bekerja di dalam tubuh, sekarang saatnya kita bicara lebih jujur. Siapa yang paling beresiko? Dan apa saja yang membuat seseorang lebih mudah mengembangkan kondisi ini? Faktor pertama, dan yang paling sering saya temui di praktik klinis, adalah pola makan yang tinggi gula dan karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana adalah jenis karbohidrat yang sangat cepat dipecah menjadi gula oleh tubuh kita. Contohnya nasi putih, roti tawar, mie instan, tepung-tepungan, minuman manis, kue-kue, dan makanan berbahan dasar gula olahan. Ketika kita mengonsumsi jenis makanan ini dalam jumlah besar, terutama dalam sekali waktu, misalnya sarapan dengan nasi putih porsi penuh plus minuman manis, gula darah kita akan melonjak sangat cepat dan sangat tinggi. Pankreas kemudian harus bekerja keras untuk menghasilkan insulin dalam jumlah yang banyak. Dan jika ini terjadi terus-menerus selama bertahun-tahun, pankreas mulai kelelahan. Kemampuannya memproduksi insulin menurun, sel-sel tubuh pun mulai kebal terhadap insulin, dan perlahan diabetes pun berkembang. Di usia senja, proses ini lebih cepat terjadi. Kenapa? Karena seiring bertambahnya usia kita, secara alami memang kemampuan pankreas kita sudah menurun. Massa otot kita berkurang, padahal otot adalah salah satu konsumen terbesar glukosa di tubuh kita. Dan metabolisme kita secara keseluruhan berjalan lebih lambat, sehingga beban yang sama, misalnya sepiring nasi putih, akan memberikan dampak yang lebih besar pada tubuh seorang lansia dibandingkan pada tubuh orang yang lebih muda. Faktor kedua adalah kurang bergerak atau gaya hidup sedentary. Aktivitas fisik membantu sel-sel otot menyerap glukosa dari darah, bahkan tanpa bantuan insulin. Ini adalah salah satu mekanisme paling alami dan efektif dalam mengendalikan gula darah. Ketika kita kurang bergerak, sering duduk, jarang berjalan, tidak memiliki aktivitas fisik rutin, kemampuan tubuh untuk membersihkan glukosa dari darah pun berkurang. Dan sayangnya di usia senja, banyak orang mulai lebih banyak duduk, lebih sedikit bergerak. Ini bukan kesalahan,
Ini adalah konsekuensi alami dari berkurangnya stamina dan kondisi fisik. Tetapi ini juga berarti kita harus semakin sadar dan semakin disiplin dalam menjaga aktivitas fisik, meski dalam bentuk yang ringan sekalipun. Faktor ketiga adalah keturunan atau riwayat keluarga. Jika orang tua Anda menderita diabetes, resiko Anda untuk mengembangkan kondisi yang sama memang lebih tinggi. Ini bukan sesuatu yang bisa kita ubah. Gen kita sudah ditentukan sejak lahir. Tetapi, dan ini yang sering saya tekankan kepada pasien, gen hanyalah predisposisi, bukan vonis. Memiliki gen diabetes tidak berarti Anda pasti akan menderita diabetes. Yang menentukan apakah gen itu aktif atau tidak, sebagian besar adalah gaya hidup Anda. Faktor keempat yang perlu kita waspadai adalah kelebihan berat badan, terutama lemak di area perut. Lemak perut, yang dalam dunia medis disebut lemak visceral, adalah jenis lemak yang paling berbahaya. Berbeda dengan lemak di bawah kulit, lemak visceral mengelilingi organ-organ dalam, seperti hati, pankreas, dan usus. Lemak jenis ini secara aktif mengganggu cara kerja insulin di dalam tubuh, memicu peradangan, dan mempercepat perkembangan resistensi insulin. Seseorang dengan lingkar pinggang di atas 90 cm untuk pria atau di atas 80 cm untuk wanita, ini adalah angka acuan untuk populasi Asia, sudah masuk dalam kelompok resiko tinggi. Faktor kelima adalah stres yang tidak terkelola dan pola tidur yang buruk. Ini sering diabaikan tetapi pengaruhnya nyata secara klinis. Ketika kita stres atau kurang tidur, tubuh melepaskan hormon kortisol, hormon stres. Kortisol ini secara langsung meningkatkan kadar gula darah karena ia mempersiapkan tubuh untuk mode darurat. Jika stres dan kurang tidur terjadi terus-menerus, maka kadar gula darah kita pun terus terganggu. Sekarang, tanda-tanda awal apa yang harus kita perhatikan? Selain lelah yang tidak wajar, ada beberapa hal lain. Sering merasa haus dan ingin minum berlebihan, sering buang air kecil terutama di malam hari, penglihatan kadang-kadang kabur, luka kecil yang lebih lama sembuhnya dari biasanya, kesemutan atau rasa kebas di kaki atau tangan, dan berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas meski makan normal. Jika Anda atau orang-orang yang Anda cintai mengalami kombinasi tanda-tanda ini, jangan tunda untuk memeriksakan diri. Pemeriksaan gula darah puasa adalah langkah pertama yang mudah, murah, dan tersedia di hampir semua fasilitas kesehatan. Izinkan saya berbagi pengalaman klinis, karena saya rasa cerita-cerita dari ruang praktik ini lebih berbicara daripada angka-angka statistik. Selama bertahun-tahun berpraktik, saya menemukan satu pola yang berulang terus. Pasien datang, biasanya usia 55 ke atas, dengan keluhan yang tampaknya tidak berkaitan. Mudah lelah, sering pusing ringan di pagi hari, kaki kadang terasa berat, dan ketika saya minta mereka menceritakan kebiasaan makan, hampir selalu ada satu kesamaan. Sarapan mereka sangat tinggi karbohidrat, sangat rendah protein, dan hampir tanpa serat. Nasi putih dengan kecap dan kerupuk, roti tawar dengan mentega dan selai stroberi, mie rebus instan dengan telur, atau yang paling mengkhawatirkan, lewat sarapan sama sekali kemudian merasa sangat lapar saat siang dan akhirnya makan berlebihan. Saya tidak menyalahkan mereka. Ini adalah pola makan yang wajar, yang selama puluhan tahun terasa normal, yang tidak terasa menjadi masalah sampai usia dan kondisi tubuh kita berubah. Ada beberapa kesalahan umum yang sering saya temui dan saya ingin mengajak Anda untuk merenungkannya dengan jujur. Kesalahan pertama, menganggap asal makan sudah cukup di pagi hari. Banyak pasien saya berpikir bahwa yang penting adalah tidak melewatkan sarapan. Isi perutnya dulu, urusan nanti. Padahal bagi tubuh yang sudah memasuki usia senja, yang metabolismenya lebih lambat, yang sensitivitas insulinnya sudah berkurang, apa yang kita makan di pagi hari itu sama pentingnya dengan fakta bahwa kita makan. Makan semangkuk mie instan di pagi hari mungkin lebih baik daripada tidak makan sama sekali dalam konteks mengisi energi. Tetapi dalam konteks gula darah, efeknya bisa hampir sama buruknya. Kesalahan kedua, terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat sederhana di sarapan tanpa diimbangi protein dan serat. Ini adalah inti dari permasalahan. Ketika kita sarapan hanya dengan karbohidrat sederhana, nasi putih, roti tawar, bubur ayam dengan nasi, gula darah kita akan naik dengan sangat cepat. Kemudian, karena tidak ada protein dan serat yang memperlambat proses pencernaan, tubuh kita juga akan sangat cepat merasa lapar lagi,
biasanya sekitar 1 hingga 2 jam setelah sarapan. Dan siklus makan lapar makan ini terus berputar sepanjang hari. Ini yang sering membuat orang heran. Saya sudah sarapan, kenapa cepat lapar? Jawabannya ada di komposisi sarapan itu sendiri. Kesalahan ketiga, menganggap makanan tidak manis berarti aman untuk gula darah. Ini adalah salah satu mitos yang paling sering saya luruskan. Banyak pasien saya yang menghindari gula, tidak minum teh manis, tidak makan kue, tetapi gula darahnya tetap tinggi. Dan ketika kita telaah lebih lanjut, ternyata mereka makan nasi putih 3 kali sehari dalam porsi besar. Nasi putih yang tidak berasa manis di lidah Anda itu, setelah dipecah oleh sistem pencernaan, akan melepaskan glukosa dalam jumlah yang sangat besar ke aliran darah. Kecepatan dan jumlah glukosa yang dilepaskan dari nasi putih bahkan lebih tinggi dibandingkan beberapa jenis gula. Ini yang kita sebut dengan indeks glikemik, sebuah ukuran seberapa cepat suatu makanan meningkatkan gula darah. Nasi putih memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi. Begitu pula roti tawar putih, kentang yang direbus terlalu lembut, dan minuman manis dalam bentuk apapun. Kesalahan keempat, melewatkan sarapan karena tidak lapar. Ini lebih umum dari yang Anda bayangkan, terutama di usia senja. Banyak lansia memang mengalami penurunan nafsu makan di pagi hari. Perut terasa belum mau menerima makanan. Dan karena tidak ada tekanan dari rasa lapar, sarapan pun dilewatkan. Masalahnya adalah setelah semalam kita berpuasa, dari sekitar pukul 8 malam sampai pagi, tubuh kita sudah dalam kondisi gula darah yang rendah. Ketika kita tidak mengisi ulang di pagi hari, beberapa hal bisa terjadi. Konsentrasi menurun, tubuh merasa lemas, hormon stres termasuk kortisol mulai meningkat untuk memaksa tubuh mencari energi. Dan ketika akhirnya makan siang tiba, kita makan dalam jumlah lebih besar dengan pilihan yang seringkali kurang sehat karena sudah terlalu lapar. Sekarang mari kita bicara tentang beberapa mitos yang perlu kita luruskan bersama. Mitos pertama, buah-buahan aman sepenuhnya untuk penderita atau yang beresiko diabetes. Buah memang mengandung banyak nutrisi bermanfaat, vitamin, mineral, antioksidan, dan serat. Tetapi buah juga mengandung fruktosa, sejenis gula alami. Sebagian besar buah bila dikonsumsi dalam jumlah wajar dan utuh, bukan jus, memang relatif aman. Tetapi ada beberapa buah, seperti rambutan, durian, nangka, mangga yang sangat matang, yang memiliki kandungan gula cukup tinggi dan sebaiknya dikonsumsi dalam porsi yang lebih terbatas. Dan yang perlu diperhatikan, jus buah meski terbuat dari buah segar, sudah kehilangan sebagian besar seratnya, sehingga gulanya lebih cepat diserap. Minum segelas jus jeruk di pagi hari, tanpa serat, tanpa protein, akan meningkatkan gula darah Anda lebih cepat daripada yang Anda bayangkan. Mitos kedua, kalau sudah tua tidak banyak yang bisa dilakukan untuk mencegah diabetes. Ini adalah mitos yang paling berbahaya, karena ia menghalangi orang untuk bertindak. Kenyataannya, penelitian-penelitian klinis menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup, termasuk pola makan, bahkan pada usia 60, 65, 70 tahun, tetap memberikan dampak yang signifikan terhadap kadar gula darah dan risiko komplikasi diabetes. Tubuh kita memiliki kapasitas adaptasi yang luar biasa di usia berapapun. Yang dibutuhkan hanyalah konsistensi dan kesabaran. Mitos ketiga, kalau tidak ada gejala berarti kondisi saya baik-baik saja. Ini yang sudah kita bahas tadi. Diabetes adalah penyakit yang seringkali tidak bergejala pada tahap awal. Tidak adanya gejala bukan berarti tidak ada masalah. Ini adalah alasan mengapa pemeriksaan kesehatan rutin, termasuk cek gula darah, menjadi sangat penting terutama setelah usia 45 tahun. Dan kini kita sampai pada bagian yang paling praktis dan saya harap paling bermanfaat dari video hari ini. Kita akan berbicara tentang sarapan, bukan hanya apa yang sebaiknya dimakan, tetapi memilih makanan-makanan itu dan bagaimana menyusun sarapan yang benar-benar efektif dalam menjaga gula darah kita tetap stabil sepanjang hari. Pertama, mari kita pahami satu prinsip yang sangat mendasar dalam merancang sarapan yang sehat untuk mencegah diabetes. Yang kita inginkan adalah kenaikan gula darah yang lambat, bertahap dan stabil, bukan lonjakan yang tiba-tiba dan tajam. Ini bisa kita capai dengan 3 strategi utama. Pertama, memilih karbohidrat yang tepat, bukan menghilangkan karbohidrat sepenuhnya, tetapi menggantinya dengan jenis yang lebih lambat dipecah. Kedua, memastikan ada protein yang cukup di setiap sarapan, dan ketiga, menambahkan serat dalam jumlah yang memadai. Mari kita bahas satu persatu. Soal karbohidrat, pilih yang berserat dan lambat. Karbohidrat bukan musuh, ini penting untuk saya tegaskan.
Karbohidrat adalah sumber energi utama tubuh kita, dan menghilangkannya sepenuhnya bukanlah solusi yang sehat. Apalagi di usia senja, ketika tubuh membutuhkan energi yang cukup untuk menjalani sehari. Yang kita perlu lakukan adalah bergeser dari karbohidrat sederhana ke karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks mengandung serat dan struktur yang lebih rumit, sehingga proses pencernaannya lebih lambat. Gula dilepaskan ke dalam darah secara bertahap, bukan sekaligus. Ini memberikan energi yang lebih stabil dan tahan lama, tanpa lonjakan gula darah yang berbahaya. Opsi karbohidrat kompleks yang sangat baik untuk sarapan adalah oatmeal atau havermut, nasi merah, nasi coklat, roti gandum utuh, bukan roti gandum biasa yang warnanya coklat tetapi bahannya masih tepung putih. Perhatikan label whole wheat atau whole grain, singkong, ubi jalar, dan talas. Di antara semua ini, oatmeal adalah favorit saya untuk sarapan pagi. Indeks glikemiknya rendah, kaya serat larut yang terbukti membantu mengendalikan gula darah dan kolesterol, mudah disiapkan, dan tersedia di hampir semua minimarket dengan harga yang sangat terjangkau. Ubi jalar pun adalah pilihan yang luar biasa dan sangat sesuai dengan lidah Indonesia. Rebus atau kukus, hindari digoreng, dan Anda punya sumber karbohidrat yang kaya beta-karoten, serat dan nutrisi lain yang bermanfaat. Soal protein, kunci kenyang yang tahan lama. Protein adalah komponen sarapan yang paling sering kurang diperhatikan, tetapi dampaknya terhadap pengendalian gula darah sangat besar. Ketika kita mengkonsumsi protein bersama karbohidrat, protein memperlambat pengosongan lambung, artinya makanan lebih lama berada di lambung dan glukosa lebih lambat masuk ke dalam darah. Selain itu, protein membutuhkan lebih banyak energi untuk dicerna dan memberikan rasa kenyang yang jauh lebih tahan lama dibandingkan karbohidrat. Sumber protein yang sangat baik untuk sarapan dan mudah didapatkan di Indonesia antara lain telur, rebus, orak-arik dengan sedikit minyak atau setengah matang, kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang tanah dan kacang kedelai dalam bentuk tahu atau tempe, ikan tanpa digoreng atau digoreng dengan minyak sesedikit mungkin, dan susu rendah lemak atau tanpa lemak. 1 atau 2 butir telur rebus di pagi hari adalah salah satu kebiasaan sarapan yang terbaik yang bisa Anda mulai. Telur mengandung protein lengkap, lemak sehat, vitamin B dan berbagai nutrisi penting. Penelitian terkini tidak lagi mendukung pandangan lama bahwa telur berbahaya karena kolesterolnya. Untuk kebanyakan orang, konsumsi 1 hingga 2 butir telur sehari adalah aman dan justru bermanfaat. Tempe adalah harta karun yang sering kita tidak sadari. Tempe mengandung protein nabati berkualitas tinggi, serat, probiotik alami dari proses fermentasinya, dan berbagai mineral penting. Sepotong tempe kukus atau tempe yang dimasak dengan bumbu minimal bisa menjadi pelengkap sarapan yang luar biasa. Soal serat, penjaga keseimbangan gula darah. Serat adalah komponen makanan yang tidak dicerna oleh tubuh kita, tetapi memiliki peran yang sangat penting. Serat memperlambat penyerapan glukosa, membantu kesehatan usus, memberikan rasa kenyang dan membantu mengurangi penyerapan kolesterol. Ada 2 jenis serat, serat larut dan tidak larut. Keduanya penting, tetapi untuk pengendalian gula darah, serat larut adalah yang paling berperan. Di mana kita bisa mendapatkan serat yang cukup untuk sarapan? Sayuran adalah jawabannya. Dan ini adalah kebiasaan yang masih cukup jarang dalam sarapan masyarakat Indonesia, tetapi sangat mudah ditambahkan. Sepiring kecil sayuran rebus atau tumis, bayam, kangkung, wortel, buncis. Kita sedang menempuh perjalanan yang cukup panjang hari ini. Dan saya ingin memastikan bahwa Anda pulang, dalam artian mengakhiri video ini, dengan membawa sesuatu yang benar-benar bisa Anda gunakan. Mari kita rangkumkan bersama. Diabetes tipe 2 adalah kondisi di mana gula darah secara konsisten terlalu tinggi dan ia sering berkembang diam-diam selama bertahun-tahun tanpa gejala yang jelas. Di usia senja, risiko ini meningkat secara alami karena perubahan metabolisme tubuh kita. Tetapi, dan ini yang paling penting, risiko itu bisa dikelola, bisa dikurangi, dan salah satu cara paling efektif, paling mudah, dan paling terjangkau untuk melakukannya adalah dengan memperbaiki apa yang kita makan di pagi hari. Sarapan yang ideal untuk mencegah diabetes di usia senja adalah sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks yang lambat dicerna, seperti oatmeal, nasi merah, ubi jalar, atau roti gandum utuh. Ditambah protein yang cukup dari telur, tahu, tempe, kacang-kacangan, atau ikan, dan dilengkapi dengan serat dari sayuran atau buah-buahan segar. Hindari atau kurangi minuman manis, gorengan di pagi hari, nasi putih dalam porsi besar, dan sereal kemasan yang tinggi gula.
Jalan kaki 10 hingga 15 menit setelah sarapan adalah kebiasaan kecil yang memberikan manfaat besar. Dan periksakan gula darah Anda secara rutin, setidaknya sekali setahun setelah usia 45 tahun. Langkah yang bisa Anda mulai besok pagi, tepat setelah bangun tidur, pilih satu perubahan kecil, hanya satu. Mungkin mengganti gula di teh Anda menjadi separuhnya, mungkin menambah sepotong tempe rebus ke sarapan Anda, mungkin berjalan kecil ke ujung gang setelah makan. Tidak perlu mengubah segalanya sekaligus. Satu langkah kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada satu langkah besar yang tidak bertahan. Saya sering katakan kepada pasien saya, kesehatan itu bukan tujuan yang perlu Anda kejar dengan berlari. Kesehatan adalah arah yang perlu Anda tuju dengan langkah yang mantap. Pelan-pelan, tetapi tidak berhenti. Di penghujung video ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran. Usia senja bukan akhir dari kemampuan kita untuk menjaga kesehatan. Justru sebaliknya, di usia ini, kita memiliki sesuatu yang mungkin tidak kita miliki ketika muda. Kesadaran, pengalaman, dan kearifan untuk tahu bahwa tubuh ini adalah amanah yang perlu kita jaga, bukan sekadar kendaraan yang kita pacu habis-habisan. Menjaga kesehatan di usia senja bukan berarti hidup dengan serba pembatasan dan larangan. Ini tentang memilih dengan lebih bijak, tentang memahami tubuh kita lebih dalam, tentang memberi tubuh kita bahan bakar yang terbaik, agar kita bisa terus hadir bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi orang-orang yang kita cintai. Dan itu dimulai dari hal yang paling sederhana, dari sepiring sarapan, dari pilihan yang Anda buat setiap pagi. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, ada satu hal kecil yang bisa Anda lakukan sekarang. Tekan tombol suka di bawah video ini. Bagikan kepada keluarga, sahabat, atau orang tua Anda yang mungkin membutuhkan informasi ini. Dan jika Anda ingin terus mendapatkan edukasi kesehatan seperti ini, tenang, mendalam, dan praktis, silahkan berlangganan channel Sehat Menuju Senja. Di sini, kami hadir untuk menemani Anda, bukan dengan menakut-nakuti, tetapi dengan memberdayakan, karena kami percaya bahwa kesehatan yang baik dimulai dari pengetahuan yang benar. Pada video berikutnya, kita akan membahas topik yang tak kalah penting, bagaimana menjaga kesehatan jantung di usia senja, dari apa yang harus kita waspadai, kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar merusak jantung kita, sampai langkah-langkah sederhana yang bisa kita mulai hari ini. Sebuah topik yang erat kaitannya dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini, karena diabetes dan penyakit jantung adalah dua kondisi yang sering berjalan beriringan. Sampai jumpa di video berikutnya, jaga kesehatan Anda, jaga orang-orang yang Anda cintai, dan selalu ingat, hari ini adalah hari terbaik untuk memulai perubahan. Sehat menuju senja, karena masa tua yang indah dimulai dari pilihan hari ini.